Halo semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu semangat dan gembira tentunya ya. Jumpa lagi dengan saya Mulyadi Tenjo. Kali ini saya akan membahas mengenai persiapan untuk membangun channel YouTube. Tentunya channel YouTube yang akan saya bangun ini. Nanti kita akan membahas mengenai persiapan apa saja, seperti tema dan konsep YouTube, kemudian perangkat atau peralatan apa saja yang minimal kita punya, kemudian aplikasi apa saja sih yang mesti kita bisa dan yang akan kita gunakan, kemudian referensi para YouTuber. Nanti kita kiblatnya ke para YouTuber mana nih gitu ya, sebagai acuan saja. Kemudian yang satu lagi target YouTube saya itu apa. Nah, nanti kita akan bahas konsep dan tema. Oke, kita bahas mulai dari konsep dan tema. Konsep dan tema itu penting ya. Agar apa? Agar konten yang nantinya kita bikin itu ajeg. Artinya fokus pada satu kategori konten. Misalnya kalau tema YouTube-nya travel misalnya ya, maka konten-konten yang kita sajikan ya travel, seperti jalan-jalan ke satu objek wisata atau ke kota-kota yang ya menurut kita layak untuk ditampilkan dalam channel. Kemudian kuliner, makanan adat dan istiadat di suatu tempat, artinya temanya masih dalam satu lingkup travel ya. Nah, itu penting. Atau mungkin temanya mau gado-gado. Dalam satu channel yang kita bikin ini kontennya macam-macam, kayak gado-gado ya. Gado-gado itu kan ada kacang, kemudian ada apa lagi? Terong, kangkung, nangka, dan apalagi ya, banyak ya. Nah, artinya tidak spesifik, tidak satu tema. Nah, nanti kita mau pilih yang mana nih? Apakah yang spesifik atau yang gado-gado tadi? Kalau enaknya sih gado-gado ya. Kita mau bikin kontennya macam-macam biar banyak rasa, biar banyak konten. Tapi mungkin nanti tidak spesifik, orang tidak melihat kita spesial di konten tertentu ya. Tema, ada banyak tema dalam untuk membuat konten. Seperti halnya kalau kita mau menulis ya, konten tema itu sangat banyak sekali. Di YouTube juga begitu ya. Ada yang travel, kemudian ada yang kayak broadcast begitu, ngobrol-ngobrol atau podcast. Kemudian ada yang prank, jail-jailin orang, atau yang bentuknya reality, nyaru jadi pengemis dan lain sebagainya. Untuk ya kayak yang youtuber terkenal itu ya. Nah, seperti itu. Atau mungkin temanya edukasi. Nanti edukasi ada membuat tutorial, pembelajaran aplikasi tertentu, atau memberi motivasi dan lain sebagainya. Nah, nanti tema yang akan saya pilih itu apa? Nah, masih bingung sebenarnya. Saya mau pilih tema yang mana ya? Tapi cenderungnya sih ya sesuai dengan profesi saya atau pekerjaan saya. Biar apa? Biar ketika saya membuat kontennya itu nggak terbebani gitu loh ya.
karena sesuai dengan keseharian saya. Edukasi ya? Enggak juga. Nah, apa? Nanti lihat di video berikutnya ya. Selain channel YouTube yang sudah kita bikin, tentunya kita juga harus punya perangkat atau alat ya, atau alat yang dibutuhkan untuk membangun channel YouTube kita. Apa saja? Kita standar minimalnya ya, atau minimal alat yang harus kita punya itu apa ya. Kalau yang udah master mah banyak sekali ya. Itu udah standar broadcaster gitu. Nah, minimal yang pertama adalah tentu punya handphone ya, handphone. Handphone saya yakin pasti sudah pada punya lah ya sekarang. Kalau zaman dulu yang punya handphone itu yang orang-orang yang sudah kerja atau anak-anak orang kaya, orang punya lah ya, atau orang bisnis. Kalau sekarang anak umur 5 tahun aja udah dibeliin handphone ya. Jadi untuk handphone aman punya ya. Terlepas dari speknya seperti apa, minimal bisa buat ngerekam video lah ya, dan hasilnya tidak buruk-buruk amat gitu. Selain handphone, yang kedua adalah apa? Tripod ya, atau penyangga handphone ketika pengambilan video. Saya kan mau ngambil videonya sendiri, ngapain pakai tripod? Kan bisa pegang seperti ini, kayak selfie ya, dan vlog gitu ya. Ya, nggak masalah sebenarnya ya. Tapi pada saat tertentu tripod itu penting, apalagi kalau ngambil sendiri. Contohnya saya ini ya, kalau nggak pakai tripod nggak bisa kamera itu standby di posisi terus menerus seperti ini ya. Nah, jadi harus membutuhkan orang lain. Tapi kalau ada tripod, tinggal ditaruh di suatu tempat, setting dulu biar pas. Nah, itu gunanya tripod ya. Nah, tripod yang seperti apa ya? Tripod yang murah saja. Di toko-toko online itu banyak sekali. Mulai dari yang di bawah 100.000 sampai yang jutaan banyak. Kita beli yang di bawah 100.000 saja. Kan baru mula ya. Tapi kalau udah mastah, udah YouTuber, udah boleh disebut YouTuber, udah penghasilannya gede misalnya, atau ada penghasilan, kita beli yang jutaan atau ratusan juta, atau yang mahal lah ya. Kemudian yang ketiga apa ya? Yang ketiga lighting, pencahayaan ya. Ada softbox, kemudian ring lights dan lain sebagainya. Fungsinya buat apa sih yang kayak gitu? Biar pada saat pengambilan gambar itu kitanya tidak busuk ya, terlihat jernih gitu ya. Kalau kulitnya agak hitam-hitam dikit, kalau kena cahaya kan agak glowing. Saya glowing gak ya? Enggak ya. Nah, seperti itu. Untuk lighting bisa disiasati. Kalau nggak punya atau nggak mau maksain beli, bisa pengambilan gambarnya di siang hari atau di area yang pencahayaannya cukup. Itu 3 sebenarnya ya. Ada handphone, kemudian ada tripod. Kalau punya mau maksain beli untuk pencahayaan, beli yang untuk lightingnya. Terakhir, keempat, kelima, background itu penting juga ya. Misalnya kita mau bikin video green screen,
maka kita harus punya background. Kalau seperti ini jelek ya, tapi nggak apa-apa. Ini reality, artinya ini realita. Step by step. Nanti sekarang seperti ini, mungkin beberapa waktu ke depan berubah jadi bagus ya. Doain. Nah seperti itu. Nah itu perangkat-perangkat minimal ya yang harus kita punya untuk membangun channel YouTube kita, channel YouTube saya terutama. Aplikasi apa saja yang dibutuhkan untuk membangun channel YouTube? Aplikasi apa saja ya? Kalau saya, yang pertama tentu aplikasi untuk pengambilan gambar. Emang di handphone perlu lagi aplikasi untuk pengambilan gambar? Sebenarnya nggak perlu ya, tapi biar lebih memudahkan. Misalnya kita mau mengambil gambar atau video ukuran tertentu, artinya bisa diatur resolusi dan lain sebagainya, maka kita membutuhkan aplikasi. Kalau saya menggunakan Open Camera, silahkan download ya di Play Store, itu banyak sekali ya, ada, bukan banyak ya, namanya aplikasi Open Camera. Nah itu sangat memudahkan. Dan yang kedua untuk mengedit ya, untuk mengedit hasil pengambilan video kita ya. Ya yang paling mudah dan murah itu kalau pakai yang gratisan, tapi ya saya menggunakan KineMaster ya. Saya yakin Anda juga atau teman-teman semuanya sudah familiar dengan aplikasi KineMaster ini. Menurut saya aplikasi ini sangat oke. Kenapa oke? Yang pertama, mudah cara menggunakannya, tidak ribet lah ya. Tidak kayak aplikasi pengeditan yang ada Premiere dan lain sebagainya. Ini sangat mudah, ringan. Kemudian tools-toolsnya mudah ditemukan ya. Sangat mudah. Pun tutorialnya ya banyak sekali di YouTube seperti itu. Kemudian aplikasi berikutnya untuk membuat thumbnail misalnya ya, atau ya tambahan-tambahan aksesoris di YouTube-nya misalnya ya, ada banyak sekali. Kita bisa menggunakan Pixlab atau lain sebagainya, atau kalau yang sudah jago Photoshop pakai Photoshop saja. Tapi yang lebih penting sih cuma satu sebenarnya ya, untuk mengedit video. Dan saya rekomendasikan untuk pemula yang ingin membangun channel YouTube menggunakan handphone, bisa menggunakan KineMaster. Itu saja ya aplikasi yang dibutuhkan. YouTuber mana sih yang akan kita jadikan referensi untuk membangun channel YouTube kita? Kalau saya ada 3. Yang pertama adalah channelnya Deddy Corbuzier ya. Deddy nyebutnya apa ya? Deddy Corbuzier. Itulah ya. Kenapa saya merekomendasikan ini? Karena saya menyukai gaya dia ngobrol, atau kayak dia mewawancarai ya, ngobrol asik kayak podcast seperti itu, dan kita yang melihatnya enak. Nah saya suka, saya belajar nih bagaimana cara ngobrol apa adanya seperti Mas Deddy itu ya, belum bisa. Nah yang kedua, channelnya Nusa Teguh. Mungkin di antara teman-teman sudah ada yang
pernah berkunjung ke channelnya ya, atau baru dengar sekarang ya. Kenapa saya rekomendasiin channelnya Mas Nusa Teguh untuk referensi saya terutama ya? Karena banyak di situ banyak ilmu pengambilan adegan video, adegan gambar ya. Seperti bagaimana membuat video sinematik, kemudian bagaimana membuat kamera handphone layaknya kamera ASR dan sebagainya. Kemudian trik-trik pengambilan video menggunakan handphone. Dan satu lagi, cara membuat konten Mas Nusa Teguh itu enak dilihat ya. Sekalipun tutorial, tapi penyajiannya beda dibanding dengan channel YouTube lain yang sama menyajikan tutorial, tapi kalau dia asik, pokoknya dilihatnya asik ya. Percaya silahkan kunjungi channelnya Nusa Teguh ya. Yang ketiga, channelnya Mardigu WP ya. Saya lebih senang kepada bagaimana dia mengolah kata atau framing videonya ya. Mukanya sih nggak nongol, tapi suaranya yang khas, berat, membuat orang terkesima ketika mendengar atau melihat video yang sebetulnya videonya video konspirasi, sehingga orang melihat konten videonya Mas Mardiko itu sampai tuntas dan bisa terpengaruhi. Itu keren banget menurut saya. Tiga channel yang menjadi referensi untuk membangun channel YouTube saya. Mungkin teman-teman juga bisa punya rekomendasi dari para channel YouTuber yang menurut teman-teman sangat menarik. Setiap orang yang membangun channel YouTube pasti punya target ya. Ada yang targetnya pengen hits, pengen jadi superstar seperti Atta Halilintar, banyak subscribe-nya, dikenal se-Asia, dan akhirnya diundang ke TV. Ada yang seperti itu. Ada yang pengen dapat duit. Gimana caranya biar dapat duit dari hasil membuat konten di YouTube? Usaha ya namanya. Nah seperti itu. Atau ada yang iseng-iseng aja. Yang penting video kreativitasnya terarsipkan. Kalau saya targetnya yang ketiga. Yang penting video kreativitas saya terarsipkan. Kalau soal nantinya pengen dapat duit dan lain sebagainya, itu nomor 1999. Kenapa? Karena kalau targetnya itu terlalu berat buat saya ya. Tapi mudah-mudahan tercapai ya ke angka 1999 tersebut. Doakan saya. Oke, demikian obrolan saya kali ini mengenai persiapan membangun channel YouTube. Semoga menginspirasi teman-teman semuanya, terutama teman-teman yang lagi berjuang, lagi sama pengen ngebangun channel YouTube. Mari kita sama-sama berjuang. Kita buat kreativitas yang bermanfaat bagi orang lain dan tidak copy paste dari video-video orang lain dengan tujuan hanya untuk mendapatkan keuntungan semata. Kita bikin konten-konten yang kreatif sesuai dengan yang kita mampu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.